Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriana, NIM 19102041 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Di semester 4, di sini saya akan memaparkan materi mengenai reformasi birokrasi di Indonesia. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang telah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya yang mahal, ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab atas beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku, dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan. Kondisi birokrat seperti itu yang tidak mau berubah, perlu ada reformasi birokrasi yang menyeluruh. Sebenarnya, pemerintah sudah berusaha untuk melakukan reformasi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari bukti beberapa perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN dan penciptaan adanya aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sudah dimulai sejak awal reformasi, yaitu sejak tahun 1998, antara lain TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan. Antara lain, Kepres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai tindak lanjut dari Kepres nomor 155 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional. PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, PP nomor 56 tahun 2000 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan PP nomor 274 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah juga sedang mempersiapkan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Undang-undang ini juga akan mengatur ruang lingkup bagi semua tindakan hukum administrasi pemerintahan yang dilakukan pejabat, pemerintah, dan badan hukum lainnya yang diberi wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kemudian, pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan kewenangan diskresi pejabat, PP tentang tata cara pengajuan keberatan masyarakat, dan PP tentang standar prosedur operasi atau SOP pembuatan SK. Di samping itu, dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam RUU Pelayanan Publik, menyebutkan kegiatan pelayanan publik lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, peraturan tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu undang-undang yang menjamin pelayanan dilakukan oleh aparat dan kelompok undang-undang sektoral yang menjadi dasar dan wewenang bagi setiap departemen, instansi, atau pemerintah daerah untuk melayani. Undang-undang mengatur tegas kewajiban pemerintah memberikan pelayanan meski sebagian di antaranya tidak mengatur secara eksplisit. Kehadiran RUU Pelayanan Publik sedikit banyak memberikan angin segar bagi perubahan birokrasi kita. Namun, lahirnya suatu produk hukum bukanlah jaminan akan terjadinya perubahan yang cepat. Apalagi saat ini di Indonesia,
praktek law enforcement masih lemah dan semangat kepatuhan terhadap produk hukum juga masih rendah. Perubahan paradigma di tataran pelaksanaan birokrasi merupakan hal yang sangat mendesak. Ideologi sebagai pangreh praja alias pegawai raja atau pemerintah masih melekat erat hingga saat ini. Seharusnya ideologi para state aparatur atau pegawai negara sipil adalah pamong masyarakat. Selain melakukan reformasi birokrasi lewat berbagai kebijakan tersebut, diperkirakan perlu juga melakukan reformasi birokrasi melalui reformasi mental birokrat itu sendiri. Dalam konteks ini, Profesor Dr. Mustofa Djaja menawarkan strategi dan program aksi untuk melakukan hal tersebut. Strategi dan program aksi ini meliputi adanya aktualisasi nilai yang melandasi perilaku sistem dan proses administrasi negara dan birokrasi yang terarah pada pencapaian tujuan bangsa dalam bernegara. Kemudian ada struktur atau tatanan kelembagaan negara dan masyarakat pada setiap satuan wilayah. Kemudian ada proses manajemen dalam keseluruhan fungsinya. Dalam dinamika kegiatan dan entitas publik dan private, dan yang terakhir ada sumber daya aparatur yang berada pada struktur dengan posisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Semua itu dikembangkan dalam rangka mengemban perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Tujuan NKRI yaitu terwujudnya kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari unsur KKN. Profesor Dr. Mustofa Djaja juga menawarkan upaya melalui peningkatan profesionalisme. Aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembaganya karakteristik. Upaya tersebut mencakup yang pertama, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, kemudian memiliki kompetisi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, kemudian berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, serta taat asas dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, kemudian memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung jawab, lalu memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesi sebagai pegawai negeri, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan keputusan sesuai kewenangan dan memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Selanjutnya yaitu perkembangan paradigma pemerintahan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu paradigma. Secara umum, paradigma diartikan sebagai cara pandang kita atau cara kita memahami dalam suatu fakta. Dan untuk masuk ke dalam materinya yaitu perkembangan paradigma maupun terminologi tata kelola pemerintahan, mulai dari rule of government, clean government, good governance, good corporate governance, hingga perkembangan tentang dynamic governance. Perkembangan paradigma ini tentu dalam rangka terobosan inovasi penyelenggaraan birokrasi modern yang adaptif serta transformasional berorientasi kepada pelayanan publik. Untuk pengertian-pengertian dari perkembangan paradigma itu, yang pertama yaitu governance atau pemerintahan baik lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Kemudian pengertian good governance diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan diimplementasikan atau tidak. Lalu pada pengertian rule of government sebagai aturan umum pemerintahan mengambil keputusan berdasarkan materi tertulis yang diberikan kepadanya oleh seorang anggota pemerintah. Lalu pengertian clean government ialah pemerintahan yang dalam pembangunannya lebih memprioritaskan pada peningkatan kinerja agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekankan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparat pemerintah. Pemerintah yang bersih selalu berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum. Kemudian pengertian good corporate governance ialah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih.
Lalu perkembangan tentang dynamic governance memberi penekanan pada adaptasi tata kelola pemerintah terhadap perubahan lingkungan. Komparatif pada dynamic governance ialah teori manajemen pengetahuan dan fokusnya pada tacit and explicit conflict and innovation. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.